Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Amirul Fahmi Astiki, selaku perwakilan dari tim visual Geoscience Code Universitas Gadjah Mada. Kali ini akan mempresentasikan sekaligus demonstrasi terkait dengan proyek WebGIS yang telah kami buat pada Web App Development Competition Unpad. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu web yang saya buat, kemudian bagaimana nanti penggunaannya, dan beberapa fitur-fitur yang akan bisa kita manfaatkan untuk melihat web tersebut. Oke, sebelum menuju ke demonstrasi dari web yang akan saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Green Planner, yaitu sebuah aplikasi yang menyajikan analisis sistem informasi ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik. Nah, alasan kami memilih Kabupaten Gresik karena Kabupaten Gresik sendiri merupakan sebuah kabupaten yang terkenal dengan industri yang sangat besar dan maraknya industri tersebut mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau ataupun kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya web GIS ini, saya memanfaatkan Google Earth Engine App sehingga kode yang saya tuliskan pada Google Earth Engine ini akan saya deploy dan akan menjadi Google Earth Engine App. Nah, di sini ada beberapa fitur dari web itu sendiri, yaitu eh, gambaran umumnya. Halaman utama memiliki halaman peta interaktif dengan analisis NDVI, NDBI, UHI, dan LST, serta visualisasi jumlah penduduk. Data ini memberikan wawasan dalam mengenai kondisi lingkungan perkotaan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Nah, di sini pada tampilan peta interaktif pada Google Earth Engine Apps ini akan pertama kali kita akan membuka Google Earth Engine Apps akan ditunjukkan dengan fitur yaitu control layer. Nah, di fitur control layer ini kita dapat memilih layer apa saja yang akan kita tampilkan pada aplikasi web ini. Nah, kemudian ada juga kontrol waktu. Di kontrol waktu ini kita bisa memilih rentang tahun yang diinginkan, yaitu mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024, karena kita ingin melihat signifikansi adanya pengembangan industri yang cukup masif di Kabupaten Gresik. Kemudian ada juga fitur untuk menampilkan grafik sehingga dapat dilihat naik turunnya atau fluktuasi dari nilai indeks-indeks yang kita masukkan. Kemudian yang keempat, kita bisa lihat di sini, kita dapat melihat analisis dari NDVI, NDPI, dan beberapa indeks yang lain yang telah diklip berdasarkan geometri dari Kabupaten Gresik yang kita tambahkan melalui aset. Nah, di sini juga ditampilkan juga bahwasanya di Kabupaten Gresik sendiri, disclaimer, karena di Kabupaten Gresik terdiri ada satu pulau, yaitu Pulau Bawean yang ada di sekitar bagian utara dari Kabupaten Gresik. Langsung saja kita menuju ke demonstrasi dari web app ini. Saat pertama kali kita membuka web app ini, kita tampilkan secara full screen agar lebih terlihat. Nah, di sini kita memilih layers apa saja yang akan kita tampilkan. Layer apa saja yang akan kita tampilkan di sini. Contohkan apabila RTH ini kita aktifkan akan muncul untuk UI, kemudian LST di sini, kemudian ada NDBI, ada NDVI, Vegetation Index, dan kita tampilkan citra sentinel 2 komposit. Nah,
Di sini kita dapat melakukan analisis, analisis yang paling utama kita bisa lihat juga di sini dari NDVI kita bisa lihat tingkat kerapatan tumbuhan yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian saya telah menggabungkan beberapa indeks tadi sehingga parameter yang saya gunakan berasal dari NDVI untuk melihat seberapa rentannya ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gresik, di mana nantinya akan muncul kira-kira daerah mana yang memiliki nilai paling tinggi atau berwarna merah sehingga menunjukkan area tersebut perlu untuk dilakukan penambahan ruang terbuka hijau. Nah, di sini sudah tertampil untuk area. Nah, di sini dapat kita lihat polanya, yaitu didominasi oleh area industri atau bangunan, yang dimana dapat terdeteksi bahwasanya area tersebut memiliki nilai NDVI yang kurang dari 0,2 yang kita telah atur pada skripnya itu sendiri. Kemudian di sini ada di bagian kontrol waktu kita bisa memilih waktunya dan juga nah ini kita bisa pilih dari 2020 hingga 2024 dan juga ada grafik untuk ini saya contohkan untuk UI-nya berdasarkan value ketahui value-nya 296 kemudian ini fluktuatif untuk tahun 2020 mulai dari bulan Januari hingga bulan ke-12 bulan Desember. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan demonstrasi dari web app Green Planner ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.